Oke, kali ini kita akan nggak bahas sih, lebih ke ngobrolin terkait dengan Indonesia yang berhasil menyabet medali emas di cabang olahraga sepak bola setelah penantian kurang lebih 30 tahunan ya 30 tahunan Indonesia berhasil menyabet medali emas di SEA Games Kamboja tahun ini kayak gitu. Ada beberapa hal yang akan kita komentarin lah, lebih tepat akan kita komentarin terkait dengan laga yang berlangsung tadi malam kayak gitu. Oke, sebelum masuk ke situ aku ingin review dulu lah Indonesia di babak grup dan juga di semifinalnya kayak gitu. Nah, Indonesia kan tergabung di grup kembang loyang, kalau aku bilang ya bagaimana mungkin ada satu grup yang isinya semuanya itu tim-tim top Asia Tenggara lah kayak gitu. Yang satu grupnya lagi isinya grup yang isi timnya itu ya cuman Indonesia aja yang bagus lah bisa dibilang. Di grup sebelahnya tergabung Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, semuanya itu satu grup di situ gitu. Sedangkan di grup sebelahnya Indonesia cuman mungkin Kamboja lah yang bisa dibilang bagus. Itu pun karena mereka tuan rumah kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah, selanjutnya ya Indonesia ya udah meremnya ya menang gitu, menang 3-0, 4-0, 5-0 ya. Indonesia tinggal nentuin aja mau menang berapa kosongnya gitu loh, bukan mau nentuin menang atau kalah, tinggal nentuin mau menang berapa kosong kayak gitu. Nah, sedangkan di grup sebelah yang lolos itu cuman Vietnam dan juga Thailand, yang mana Indonesia menghadapi Vietnam di semifinalnya, Thailand menghadapi Myanmar di semifinalnya gitu loh. Nah, di semifinalnya laga yang menurutku cukup menarik gitu loh. Gini, sebelum kita bahas terkait dengan laganya kita harus turunin dulu nih standarnya gitu. Karena kalau kita pakai standar sepak bola Eropa ataupun dunia, menurutku tidak rasional lah kita pakai untuk menggambarkan sepak bola Eropa kepada sepak bola Asia Tenggara kayak gitu, khususnya Indonesia kayak gitu. Menurutku nggak rasional lah gitu, karena levelnya berbeda kayak gitu. Oke, kita turunkan sedikit lah standarnya kayak gitu. Nah, pada laga melawan Vietnam kayak gitu loh, bisa dibilang setelah setelah Park Hang-seo tidak lagi melatih Vietnam, kelihatan bahwasannya tim ini kehilangan fighting spirit gitu loh. Park Hang-seo ini kan yang mana dia melatih dari usia junior sampai seniornya itu Park Hang-seo semua kayak gitu loh. Itulah yang ingin diikuti Indonesia melalui Sintayong. Ternyata di usia 19 sekarang bukan Sintayong yang memegang tim, tapi Park Hang-seo kayak gitu. Nah, pada laga semifinal itu Indonesia menang 3-2 ya. Ya 3-2 atau 2-1 sih. Pokoknya intinya menang selisih 1 gol, yang mana itu pun golnya di menit-menit akhir kayak gitu. Lewat golnya siapa lagi nama si kawan itu. Ya intinya Indonesia menang deh kayak gitu. Yang mana menurutku ya kalau kita bicara secara overall, secara keseluruhan, ya memang masih banyak yang harus kita perbaiki. Passing, positioning, visi, terutama visi sih yang bermasalah di pemain-pemain. Seluruh pemain di seluruh dunia visi sih yang menjadi permasalahan kayak gitu. Cuman kan visi itu bisa dilatih kayak gitu. Sedangkan kontrol passing gitu itu kan udah lebih 60-70%-nya itu adalah bakat. Yang lainnya itu adalah latihan kayak gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya pada saat laga lawan Vietnam kan bisa dibilang Indonesia bermain cukup bagus lah ketika kita pakai standar sepak bola Asia kayak gitu loh, sepak bola Asia Tenggara lah kayak gitu, yang mana kebanyakan negaranya itu masih berjuang untuk memajukan sepak bolanya kayak gitu. Nah, pada saat itu Indonesia kan ya menang lah, bisa dibilang menang, bukan bisa dibilang, memang menang melawan Vietnam, kemudian masuklah ke final. Nah, laga tadi malam menurutku cukup seru, dalam artian begini, bukan dalam artian strategi, cukup seru karena saling menyerang kayak gitu loh. Kayak laga Inter lawan Milan lah kayak gitu, saling menyerang, cuman secara strategi, secara taktik ya biasa aja kayak gitu, karena memang pemainnya segitu gitu loh, ngerti nggak? Dan yang satu lagi yang ingin aku bilang, permasalahan dari sepak bola Asia Tenggara itu adalah
apa ya bahasanya, susah membahasakan. Permasalahan dari sepak bola Asia Tenggara itu adalah pemain yang terlalu gegabah kayak gitu loh, ngerti ya? Gegabah dalam artian terlalu cepat mengambil keputusan, dalam artian cepat mengambil keputusan tanpa melihat kawan sekitarnya gitu loh. Kalau misalnya pemain-pemain yang hebat, memang dia cepat mengambil keputusan, tetapi sebelum dia mengambil keputusan, dia sudah tahu di mana posisi kawan dan posisi lawan. Jadi dia bisa memberikan umpan-umpan yang akurat lah kayak gitu. Nah, terkait dengan akurasi itu kan ya terkait dengan di latihan, mau nggak ngelatih kayak gitu kalau terkait dengan akurasi kayak gitu. Nah, bicara tentang laga tadi malam juga, menurutku ya memang Indonesia juara. Indonesia menang 5-2 ya atas Thailand. Cuman ada beberapa catatan yang menurutku yang harus diperbaiki kayak gitu ya. Tentunya passing ya, tentu itu udah. Contoh paling kecil ya ini peluangnya Witan di menit-menit akhir ya. Menit-menit akhir babak tambahan ya kalau nggak salah ya, babak tambahan itu kan sudah 3 lawan 1 bahkan 3 lawan 1 dioper ke Witan, kontrolnya terlalu jauh, mungkin dia sudah kelelahan sehingga tidak bisa ngejar bola yang sudah dikontrol dia. Tapi kan itu bukan alasan gitu loh. Ketika ada di lapangan harus memberikan semuanya gitu loh. Dan bahkan menurutku kalau kontrolnya itu agak dekat ke kaki dia gitu, ya itu pasti gol gitu. Dia tinggal keeping bola atau dia lewati bola atau dia oper ke Marcelino Ferdinand kayak gitu. Dan itu bisa gol kalau misalnya kontrolnya itu lengket di kakinya dia. Ini kan enggak, bolanya 15 kasarnya 15 meter di depan gitulah kasarnya gitu. Tapi bukan aku bilang Witan itu jelek, enggak. Menurutku Witan adalah salah satu pemain paling berbakat di Indonesia saat ini, Witan kayak gitu loh, Witan. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan laga tadi malam ya. Kalau kita mau lihat secara strategi memang ya masih ancur-ancuran si Thailand juga, bukan Thailand yang kita kenal, Indonesia apalagi gitu loh. Nah, sebenarnya kalau sudah memasuki laga final itu yang diperlukan itu bukan hanya sekedar taktik dan strategi, tapi apa yang bicara itu mental. Kita mau menang atau tidak, mau menangnya itu ditunjukkan di lapangan. Berani nggak menginjak rumput pada saat memasuki lapangan gitu loh. Berani dalam artian nggak takut bahwasanya mindsetnya sudah di program bahwasanya kita harus menang kayak gitu. Nah, itulah yang terjadi pada yang aku lihat pada saat Indonesia memasuki lapangan. Mereka dengan percaya diri bahwasanya mereka bisa memenangkan pertandingan, terlepas dari memang mereka sudah unggul 2 gol dan terkejar lah kayak gitu. Nah, yang selanjutnya kalau kita bicara golnya yang pertama itu kan gol template-nya Indonesia sekarang lah kayak gitu ya. Kalau masih ada arahan, sayangnya arahan itu kemarin mendapat kartu kuning kedua yang artinya merah pada laga sebelumnya melawan Vietnam gitu, sangat disayangkan. Seharusnya arahan yang ngambil, cuman tadi malam siapa Dewangga ya, Alfredo Dewangga yang ngambil. Dan ya kalau aku boleh jujur tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh pemain, kalau aku bilang itu gol hadiah kayak gitu loh. Karena gol itu kan bukan suatu gol yang sudah apa ya, memang sudah direncanakan mungkin dengan set play seperti itu. Cuman menurutku lebih kepada gini, mau sampai kapan kita berharap dengan set play seperti itu? Karena melawan Thailand yang mana tinggi badan kita sama, coba melawan kayak tim-tim nantilah di Piala Asia, melawan Irak, melawan Jepang yang mana postur mereka lebih tinggi, iya kali kita bisa menang heading melawan mereka gitu loh, ngerti nggak? Nah, makanya kenapa aku bilang golnya itu cukup bahkan itu bola karena kena pahanya pemain Thailand. Kalau nggak kena pahanya pemain Thailand itu mungkin ada di pelukannya sang kiper gitu. Makanya aku bilang golnya itu gol hadiah dari Tuhan lah kayak gitu, kasarnya gitu loh. Makanya kayak aku bilang, mau sampai kapan kita berharap dengan set play seperti itu? Seharusnya kita kan main set play, main passing atau either itu crossing or passing gitu, nggak masalah. Yang penting kita main tuh dari bola bawah, karena set play seperti itu akan mudah diantisipasi oleh tim-tim yang memiliki pemain dengan postur yang lebih tinggi dari kita gitu loh. Karena kalau mungkin levelnya Asia Tenggara iya, cuman kalau levelnya Asia ataupun dunia menurutku agak gegabah kita menggunakan strategi itu gitu loh, ngerti nggak? Nah,
setelah gol pertama itu bisa dibilang pertandingan berjalan cukup seru, dalam artian mereka saling serang menyerang gitu dengan nah, satu lagi permasalahan sepak bola Indonesia Asia Tenggara deh, jarak pemain itu cukup jauh gitu loh. Seharusnya kan gini lah, kalau kita lihat sepak bola Eropa nih, ini kita pakai standar Eropa lah. Kalau kita lihat tim-tim terbaik Eropa, ketika bola itu di sayap, paling tidak ada 2 atau 3 pemain yang mendekat sebagai opsi passing gitu loh. Jadi pemain bisa memutuskan passing kemana. Ada 3 sampai 4 pemain yang bisa dipilih untuk menjadi opsi passing, yang mana ketika banyak opsi passing diberikan, jadi bola itu tidak lepas. Nah, sepak bola Asia Tenggara enggak, ketika bola di sayap selalu mengandalkan skill individu dari pemain sayap, yang mana itu nanti akan membuat pemain cepat kelelahan, pemain itu cepat capek, yang mana ketika sudah endurance-nya itu sudah tidak lagi prima gitu loh. Ya, kulangin, ketika endurance-nya itu tidak lagi prima, kontrolnya ngasal, passingnya ngasal, dribblingnya ngasal gitu loh. Nah, ketika kita main passing gitu loh, kan pemain lawan yang mencoba untuk merebut bola, yang mana sudah sering ku bilang, ketika bertahan itu lebih capek daripada menyerang gitu loh. Karena kalau kita menyerang, kita yang pegang bola, kita tahu kemana bola itu akan kita arahkan. Sedangkan pemain yang bertahan, tim yang bertahan, mereka tidak tahu kemana. Mereka akan menebak-nebak bola itu kemana, dan ketika bola di switch jauh, mereka akan bergerak. Nah, proses bergerak itu kan melelahkan gitu loh. Belum lagi kita ingin cover 1v1 gitu, 1 lawan 1 kayak gitu. Itu kan lebih melelahkannya lagi kayak gitu loh. Oke, kembali lagi ke laga tadi gitu. Nah, gol keduanya Indonesia, belum masuk ke situ. Setelah gol pertamanya itu kan ya bisa dibilang jual beli serangan lah, banyak peluang yang didapat. Cuman ya Indonesia lebih beruntung di akhir-akhir babak pertama. Indonesia berhasil menggolkan lewat pemain yang sama, yaitu Sananta. Sananta, kalau nggak salah ya Sananta, dengan scrimmage, dan itu juga menurutku ya bukan aku pesimis nih, bukan pesimis tanpa mengurangi rasa hormat kepada pemain yang sudah berjuang di lapangan. Cuman kan kita sebagai fans sepak bola mengharapkan sesuatu yang ideal, nah gitu. Nah, terkadang sesuatu yang ideal itu pada saat di lapangan eksekusinya itu kan berbeda dengan apa yang kita inginkan, yang diinginkan fans dan diinginkan pelatih, ya kan. Makanya aku bilang selagi menang everybody happy kayak gitu. Itulah yang terjadi pada laga Indonesia tadi malam. Sempat Indonesia kalah aja, ya udah pasti Witan disalahin karena passingnya jelek gitu. Terus pasti pemain-pemain lain itu disalahin karena buang-buang peluang kayak gitu loh. Itulah maksudku yang aku bilang, kita bicaranya secara sepak bola secara ideal kayak gitu. Nah, kalau prakteknya berbeda ya nggak masalah kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah, gol keduanya itu kan ya tendangan dari kiper gitu, tendangan dari penjaga gawang, dan nah cerdik, bukan hadiah juga sih, lebih kepada cerdiknya Sananta memanfaatkan peluang itu gitu loh. Bola itu ke depan mantul, kemudian dia cepat mencuri bola itu dari kakinya pemain Thailand, si Kembe ya, pemain yang sering memprovokasi pemain Indonesia itu gitu loh. Dia cepat ambil bola dan kemudian dia shooting saja, ya udah melewati kepala kiper, bola kayak gitu, kiper sudah out of position, ya udah masuk gol kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi menurutku seperti golnya Edin Dzeko melawan AC Milan yang sering aku ulangin. Ya mungkin di situ ada kecerdikan dari striker yang cetak gol, cuman menurutku kesalahan si back itu lebih besar daripada kecerdasan dari si penyerang gitu. Karena bola-bola kayak gitu seharusnya back itu, kalau backnya bagus itu pasti dapat kayak gitu loh. Cuman kan ya Calabria kayak gitu loh. Siapa yang expect dia back bagus, begitu juga dengan di laga tadi malam kayak gitu. But it's goal gitu loh. It was goal gitu loh. Ya, selagi menang everybody happy kayak gitu. Nah, setelah unggul 2-0 kayak gitu. Nah, Indonesia seperti merasa sudah memenangkan pertandingan gitu. Mereka lebih cenderung mengandalkan counter attack. Memang mungkin aku nggak tahu apakah itu instruksi dari Indra Syafri atau memang pemainnya yang sendiri melakukan itu dengan sendirinya kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah, setelah itu Indonesia kan kebawa bola melalui tendangan gawang, tendangan corner gitu loh, tendangan penjuru. Nah, proses gol itu juga menurutku agak konyol sih gitu. Ada 3 pemain
Indonesia yang mengawal satu pemain Thailand, tapi satu pemain Thailand itulah yang bisa menyundul kayak gitu loh. Maksudku gini, ada 3 pemain. Kenapa 3 pemain ini tidak lompat sama-sama gitu loh? Walaupun memang iya pemain Thailand itu berlari dari belakang sehingga lompatannya lebih tinggi, tapi kan bisa diantisipasi dengan misalkan kalau seperti itu kan bola di pemain di belakang gitu loh, pasti bolanya diarahkan ke tengah-tengah untuk agar ada bola tanggung gitu istilahnya. Caranya apa? Caranya satu pemain itu cover pemain yang tadi. Masalahnya kan tadi malam tidak ada yang cover dia sebelum dia lompat, nggak ada yang cover. Kalau di cover, dia juga nggak akan bisa lompat setinggi itu gitu loh. Ketika di cover sebelum mengambil bola kayak gitu loh. Contohnya kayak gini lah. Bola kan di penjuru gitu loh. Ada pemain di sini, sementara bola itu akan dibuat di sini gitu loh. Pada saat dia di sini ini harus ada satu pemain yang menjaga seharusnya. Ketika dijaga kan mereka kasarnya peluk-pelukan gitu, peluk-pelukan. Ketika dipeluk dia kan tidak bisa lompat setinggi itu gitu loh. Itulah yang seharusnya dilakukan pemain itu tadi malam gitu loh. Cuman kan pada kenyataannya tidak gitu loh. Dia dibiarkan melompat dari belakang sehingga 3 pemain Indonesia yang seharusnya bisa dapat bola tidak dapat bola itu. Karena apa? Karena pemain Indonesia terlalu fokus dengan bola sehingga tidak pemain lawan. Sedangkan yang terpenting dari pemain sepak bola itu adalah mengawasi pergerakan lawan, karena bola itu kalau bola itu ke situ ya udah pasti bolanya tuh ke situ gitu loh, nggak akan mungkin kemana-mana. Sedangkan pemain lawan bisa bergerak zigzag, bisa bergerak lurus, bisa bergerak muter-muter gitu. Itu yang harus diperhatikan kepada pemain Indonesia. Belum lagi kritikanku sebelum gol pertama, Indonesia itu banyak dibongkar pertahanannya melalui umpan-umpan terupas di backline pertahanan kita. Itu kan memang Indonesia, karena Indonesia juga memasang garis pertahanan yang cukup tinggi. Seharusnya kalau cara mengakali ketika kita memasang garis pertahanan yang tinggi, cara mengakalinya adalah dengan perangkap offside gitu. Sedangkan tadi malam perangkap offside-nya itu tidak berjalan. Aku nggak tahu apakah perangkap offside itu dipelajari, diajarkan, dilatihkan gitu. Menurutku sih nggak pernah belajar itu sih kayaknya mereka gitu loh. Menurutku ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka, karena ada beberapa momen Indonesia itu Thailand itu memberikan umpan di belakang garis pertahanan kita dan itu tidak offset dan itu onside. Beruntung aja pemain Thailandnya tidak bisa memanfaatkan peluang. Kalau bisa memanfaatkan peluang, mungkin Indonesia sudah ketinggalan terlebih dahulu 2-0 kalau aku bilang. Karena ada dua kali momen Indonesia diberikan terupas gitu loh oleh pemain Thailand dan itu lewat gitu loh. Padahal back kita 3, kita kan ya kita memasang formasi 3-4-3 yang mana ketika bermain bisa berubah jadi 4-1-4-1, bisa jadi berubah 4-4-2, bisa jadi 4-3-3. Itu kan tergantung kondisi lawan juga kayak gitu loh. Nah, proses golnya yang proses gol Thailand itu yang pertama itu kan agak apa ya namanya, menurutku agak blunder lah dari pemain-pemain kita gitu loh. Nah, setelah gol yang pertama masuk ke gol yang kedua juga sama gitu loh. Bisa ada 4 pemain Indonesia dilewati satu pemain gitu dengan proses yang sama. Bola atas, ketika bola atas dia dapat scrimmage, dia bawa dan dia shooting. Nah, gol-gol seperti itu kan kalau kita memang tim hebat nggak boleh terjadi kayak gitu loh. Tapi ya kembali lagi aku bilang, selagi kita menang everybody happy. Ketika Indonesia kalah baru Indonesia maki-maki di sosial media gitu kan, nggak sehat terhadap mental si pemain dan juga mental fansnya kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah, maka dari itu kalau aku bilang hal yang harus diperbaiki lagi adalah fokus pemain sih. Mungkin ini fokus pemain ini kan fokus stamina itu terkait dengan makanan gitu loh. Yang aku perhatikan selama ini pemain-pemain atlet deh, nggak usah pemain sepak bola aja. Atlet Indonesia itu kebanyakan makannya tidak dijaga, makan mie instan, makan yang berkuah-kuah, bersantan-santan. Itu kan tidak baik untuk melatih fokus dan juga stamina pemain, yang mana ketika mereka tidak fokus, ketika stamina sudah menurun, ya tidak fokus, tidak bisa melihat pergerakan lawan, tidak bisa mengantisipasi pergerakan pemain lawan tanpa bola. Itulah yang terjadi. Jadi menurutku ya pemain Indonesia ya harus apa ya namanya, harus berani mendobrak kebiasaan mereka untuk tidak jajan makanan sembarangan di luar kayak itu. Karena juga beberapa pemain pasti belum lagi begadangnya. Itu kan kalau begadang pemain bola kan nggak boleh begadang gitu loh, karena kalau begadang ya konsentrasi itu tidak full kayak gitu, ngerti nggak?
Nah, setelah gol kedua itu kan ada proses provokasi dari benchnya Thailand yang menurutku agak berlebihan gitu loh, dan terkesan seperti premanisme kayak gitu loh. Itulah salah satunya mengapa ini, tanpa mengurangi hormat juga kepada seluruh pemain. Itulah mengapa salah satu alasannya aku nggak pernah dan nggak mau nonton Liga 1 ataupun Asia Tenggara apapun itu, Piala AFF kayak SEA Games kayak AFF U19 U20 whatever lah itu namanya, aku nggak pernah mau main karena pemainnya itu sangat emosional gitu loh, disenggol sedikit emosi gitu loh. Coba kita lihat sepak bola Eropa, contoh deh pada saat momen si Conte dan juga Tuchel itu yang ribut gitu loh. Ketika mereka ribut berdua, ya sudah mereka berdua, tidak ada orang lain yang ikutan ribut gitu loh. Sedangkan kalau di Indonesia satu ribut semuanya datang gitu kan nggak sehat gitu loh. Karena yang nonton sepak bola itu kan bukan cuma orang dewasa, ada anak-anak yang mana ketika anak-anak melihat itu bahwasanya mereka menganggap oh boleh, ternyata boleh tawuran dalam tanda petik di dalam lapangan gitu. Itu kan nggak sehat, karena yang nonton sepak bola kan bukan cuma kita aja, yang orang dewasa yang sudah mencerna, bahkan orang dewasa saja yang sudah bisa mencerna bisa terpancing, apalagi anak-anak yang melihat itu dan mereka nanti bisa mencontoh perbuatan itu gitu. Sedangkan menurutku kalau kita kembali lagi pada aksiden itu, menurutku sih agak provokatif gitu lah. Tim staff dari Thailand dan pelatih dan pemain Thailandnya agak provokatif kayak gitu. Karena menurutku kenapa harus ketika sudah berhasil menyamakan kedudukan, kenapa harus dengan cara provokatif seperti itu gitu loh. Menurutku bukan sebuah tindakan yang apa ya, bukan sebuah tindakan yang apa bahasanya, yang bijak lah gitu loh. Apalagi kalian itu kan sudah profesional gitu, sudah berlaga di liga internasional, yang mana menurutku bukan cuman warga negara kalian aja yang nonton, warga negara lain kan juga ingin menikmati pertandingan. Cuman disuguhkan oleh pertandingan tinju di lapangan antara ya puluhan pemain lawan puluhan pemain gitu kan, nggak sehat gitu untuk sepak bola Asia Tenggara. Itulah mengapa alasannya aku sedikit agak malas nonton Liga Asia Tenggara, dan juga khususnya Liga 1 lebih parah lagi, malah disenggol dikit marah gitu loh. Itulah alasannya kenapa sepak bola kita nggak akan pernah maju, karena kedewasaan pemain itu tidak terjaga kayak gitu. Itu juga di Eropa sering kayak gitu, provokatif, cuman tidak seheboh di sini gitu loh, ngerti nggak? Ya menurutku ya udahlah kayak gitu, namanya juga. Itulah alasan kenapa sepak bola Asia Tenggara atau sepak bola Indonesia itu mengalami ketertinggalan dari sepak bola Asia, Liga Jepang, Liga Korea, Liga Cina ataupun liga-liga Eropa lainnya kayak gitu. Nah, itu yang menurutku harus kita benahi, mulai dari pemainnya kayak gitu. Mulai dari klubnya. Sebenarnya kan yang bertanggung jawab itu terhadap pemain itu adalah klubnya yang pertama kayak gitu loh, ngerti nggak? Oke, kita tinggalkan itu terkait dengan aksiden itu. Nah, setelah itu masuklah babak tambahan waktu kayak gitu. Tambahan waktu ya, golnya yang ketiga itu gimana ya gol yang ketiga ya? Ya Indonesia bisa unggul 3-2 atas Thailand kayak gitu. Nah, kemudian setelah 3-2 kan ya udah Indonesia nggak begitu terlalu, apalagi sudah 10 lawan 9 gitu, Indonesia 10 Thailandnya 9 gitu kan, udah inilah ibaratnya sudah banyak ruang-ruang kosong yang bisa dimanfaatkan kalau misalnya baik gitu. Dan juga stamina pemain yang sudah terkuras karena memasuki tambahan waktu, dan kemudian Indonesia bisa cetak gol melalui Fajar atau Fajri, dan golnya keren. Kalau gue bilang golnya sih keren, jadi 4-2 keren gitu loh, jujur serius itu keren. Dia placing ke tiang jauh gitu, yang mana sebenarnya dia bisa melakukan passing, cuman dia lebih milih shooting dan gol. Karena ya kembali lagi aku bilang, selagi gol, selagi menang everybody happy. Kalau itu nggak gol dan kalah ya pasti udah kena bully aja itu si pemain yang mencetak gol gitu. Dan satu lagi catatanku juga kepada pemain Indonesia, terlalu egois, sering membuang peluang gitu loh. Kenapa aku bilang demikian? Contoh deh pemain kayak Marcelino Ferdinand gitu loh. Menurutku ya Marcelino Ferdinand adalah pemain
paling skillful di antara semua squad bersama dengan Witan kayak gitu loh. Mereka berdua adalah pemain paling berbakat, pemain paling skillful, pemain yang skillnya di atas rata-rata pemain lain lah gitu, tanpa mengucilkan pemain-pemain lain, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pemain-pemain lain. Menurutku mereka berdua adalah pemain yang memiliki skill di atas rata-rata pemain-pemain lainnya kayak gitu loh. Tapi permasalahan kalau Witan masih tidak egois lah. Kalau si Marcelino Ferdinand, kritikan kepada dia adalah terlalu banyak membuang peluang gitu loh. Ada peluang itu di babak pertama kalau nggak salah yang seharusnya dia bisa passing ke kanan, tapi dia lebih memilih shooting gitu loh. Itu kan ya kembali aku bilang, kalau Indonesia menang semuanya happy. Kalau Indonesia kalah pasti dia sudah dibully gitu loh. Ngerti nggak? Artinya pemain juga harus sadar bahwasanya dia itu bagian dari tim gitu loh. Ngerti nggak? Artinya bukan dia sendiri yang bermain, dia harus melakukan kombinasi, dia harus berani melihat pemain. Ketika dia melihat peluang itu ada, iya benar dia harus syuting. Cuman kalau misalnya peluangnya itu dia tidak yakin bisa mencetak gol, apa salahnya dia passing ke kanan kemarin gitu loh. Itulah menurutku banyak sih momen dia yang egois, yang seharusnya dia oper dia malah syuting gitu, yang seharusnya dia passing dia malah dribbling. Nah, hal-hal kayak gitu kan harus dihindari kalau ingin menjadi pemain top gitu loh. Apalagi dia sekarang berada di klub Jepang ya, berada di klub Jepang, nggak tahu dia sudah dimainkan apa belum kayak itu. Tapi hal yang kayak gitu dia harus pelajari gitu, bagaimana caranya berkombinasi dengan pemain sendiri, yaitu bagaimana caranya passing, kalau apakah dia harus passing ataupun shooting. Nah, itulah hal-hal detail-detail kecil itulah yang menentukan pemain ini akan menjadi pemain bagus atau tidak kayak gitu loh. Bukan alasan bahwa pemain Indonesia itu tidak bisa bermain di liga kayak Liga Inggris, Liga Spanyol. Bukan alasan kita orang Asia, kita orang Indonesia tidak bisa bermain gitu. Itu kan tergantung dengan mental kita lagi, mentalnya mau bermain atau tidak kayak gitu. Nah, ketika Indonesia sudah unggul 4-2, ya udah gol ke-5 dari Beckham Putra, ya itu tinggal nunggu waktu aja kayak gitu menurutku. Karena ya pemain Thailandnya sudah kelelahan, kelihatan ketika bola itu sudah keluar, mereka seperti apa ya, kalau bahasanya seperti ruku gitu, kecapean, apa sih istilah bahasa Indonesia ya, seperti itu. Mereka sudah tolak pinggang, banyak pemain yang jatuh, yang kram lah, yang kelelahan lah, yang out of position karena sudah bermain di babak tambahan gitu. Karena itu butuh stamina yang prima juga untuk bermain selama itu kayak gitu loh, ngerti nggak? Maka dari itu kalau aku bilang golnya dari si Beckham Putra itu tinggal menunggu waktu aja kayak gitu, dan Indonesia menang 5-2. Yang mana menurutku aku tetap apresiasi kepada semua pemain yang memenangkan SEA Games ini. Cuman menurutku menurutku pribadi, kalian boleh kritik, boleh juga sepakat, boleh tidak kayak gitu. Menurutku terlalu menyedihkan kayak gitu, menyedihkan bangsa sebesar Indonesia, negara sebesar Indonesia dengan penduduk 270 juta, tapi kita menjuarai SEA Games seperti sudah menjuarai Piala Dunia, diberitakan di sana, diberitakan di sini, digembar-gemborkan ini itu gitu. Kenapa harus seperti itu? Sedangkan badminton juga kemarin juara kok kayak gitu. Sedangkan yang lain-lain kan juga juara, panjat tebing dan lain sebagainya, mereka juga juara. Kenapa tidak se excited itu exposure-nya kenapa tidak sebesar sepak bola kayak gitu? Padahal ya bisa dibilang cuman itu aja prestasi Indonesia. Dan juga menurutku agak menyedihkan sih menurutku. Seharusnya kita, kalau aku pribadi lebih baik kita setiap pagelaran Piala Asia kita masuk Piala Asia dan lolos grup, daripada kita harus menjuarai SEA Games gitu loh. Apalagi SEA Games ini kan level ya, kalau AFF senior ya mungkin masih bisa lah kayak gitu, karena itu kan senior. Ini pemain usia muda, yang terpenting itu kan bukan mereka juara atau tidak, tapi yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa melatih visi, melatih cara bermain, kan itu yang terpenting. Mereka menambah jam terbang, bukan malah ribut sana sini kayak gitu. Menurutku sih agak menyedihkan sih, apalagi melihat di Twitter Indonesia juara bla bla bla. Menurutku ya kita lihat aja besok di AFF atau di AFC Cup besok, apakah pemain-pemain Indonesia itu bisa bicara banyak ketika menghadapi pemain-pemain yang 1-2 level di atas mereka kayak gitulah. Oke, itu dulu. Sekali lagi selamat kepada timnas Indonesia. Dengan segala hormat,
kita patut berbangga, cuman nggak usah berlebihan karena ini masih level junior dan emas yang kita dapat itu cuma satu hitungannya gitu. Oke, terima kasih. Sebagai yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke, terima kasih, ciao.